Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gasan Oktavian Abinaya, mahasiswa Manajemen Haji dan Umroh semester 2 kelas B, NIM 12 14 07 0073. Pada kesempatan kali ini saya dapat tugas dari mata kuliah Kepemimpinan Islam. Pada video kali ini saya akan mereview sedikit materi tentang komunikasi dan motivasi dalam kepemimpinan, yang mana di dalamnya ada pembahasan tentang komunikasi organisasi. Sebelum lanjut untuk mengetahui apa itu komunikasi organisasi, mari kita bahas dulu tentang komunikasi dan organisasi, karena itu terdiri dari dua kalimat yang memiliki makna berbeda namun memiliki keterkaitan makna. Pertama, kita bahas tentang pengertian komunikasi secara singkat. Apa itu komunikasi? Komunikasi ialah suatu proses penyampaian informasi kepada orang lain, informasi, gagasan atau ide kepada orang lain dengan cara verbal atau non-verbal. Kemudian organisasi. Organisasi ialah suatu pola hubungan-hubungan yang mana orang-orang berada di bawah pengarahan atasannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi kumpulan orang-orang yang memiliki tujuannya sama dan ingin tercapai. Kemudian mari kita bahas sedikit tentang pengertian komunikasi organisasi. Dalam pengertian luas, pada dasarnya setiap diri kita merupakan bagian dari organisasi. Sebab berdasarkan etimologi, organisasi ialah berasal dari kata organisme yang berarti bagian-bagian yang terpadu, di mana hubungan satu sama lain diatur oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Dalam hal ini tidak aneh lagi jika organisasi dipahami sebagai kumpulan orang-orang, yaitu atau lebih dari satu orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan biasanya memiliki tugas berbeda. Oleh sebab itu, komunikasi di dalam organisasi merupakan kunci efektivitas sebuah organisasi atau kunci sebuah keberhasilan dalam organisasi. Itu ialah komunikasi. Saking pentingnya, dalam manajemen organisasi ada yang disebut dengan komunikasi organisasi. Secara definisi sederhana, di atas menggambarkan seluruh aktivitas organisasi. Koordinator antar divisi, keluhan, bawahan terhadap atasan, usulan, kritik, saran, dan berbagai aktivitas lainnya merupakan bentuk-bentuk dari komunikasi dalam organisasi. Nah, oleh karena itu Dr. Muhammad Fahrul Razi MAG di dalam bukunya mendefinisikan komunikasi organisasi ialah sebagai segala bentuk interaksi-interaksi verbal maupun non-verbal, baik secara sengaja atau tidak sengaja, positif atau negatif yang terjadi dalam lingkup organisasi. Itu pengertian komunikasi organisasi menurut Dr. Muhammad Fahrul Razi. Nah, ada lagi pengertian komunikasi organisasi menurut para ahli yang lainnya. Pertama, menurut Goldhaber. Goldhaber berpendapat bahwa komunikasi organisasi ialah merupakan sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Kemudian ada lagi menurut ahli yang lainnya, yaitu Frank Jepnis dan Ron Ludow. Frank mengatakan bahwa komunikasi organisasi ialah sebuah tujuan yang telah direncanakan oleh sebuah organisasi dengan publik atau masyarakat luas, tentunya berbeda-beda. Kemudian menurut Ron Ludow mengemukakan bahwa organisasi adalah suatu program komunikasi pada kajian bidang public relation mengenai hubungan internal secara hubungan pemerintah dan hubungan investor dalam organisasi. Itu menurut Ron Ludlow. Kemudian ada lagi menurut Fast and Folles. Fast and Folles berpendapat bahwa komunikasi organisasi ialah sebuah perilaku yang terjadi dalam sebuah organisasi serta bagaimana orang-orang di dalamnya ikut terlibat dalam proses tersebut dan melakukan transaksi berupa bertukar pikiran atau bertukar makna. Jadi kesimpulannya, dari beberapa ahli berpendapat mengenai definisi komunikasi organisasi bahwa komunikasi organisasi ialah merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi. Itu seperti berupa penyampaian,
penerimaan serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang ditetapkan oleh bersama. Jadi bisa dikatakan yaitu komunikasi organisasi itu ialah suatu hubungan yang harus ada dalam organisasi itu untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.